Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi bersama saya Doni Ramada dari channel Pejuang RSP. Nah, untuk konten kali ini saya akan memberikan pengertian tentang strategi. Definisi strategi itu adalah cara untuk mencapai tujuan jangka panjang. Nah, strategi bisnis bisa berupa perluasan geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, rasionalisasi karyawan, divestasi, likuidasi, dan joint venture. Nah, pengertian strategi juga adalah rencana yang disatukan, luas, dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Nah, pengertian strategi secara umum dan khusus yaitu pengertian umumnya, strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi. Nah, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Yang kedua, pengertian khususnya yaitu strategi merupakan tindakan yang bersifat inkremental atau senantiasa meningkat dan terus-menerus serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Nah, dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi, bukan dimulai dari apa yang terjadi. Nah, terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetisi ini atau core kompetisi. Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan. Nah, untuk perumusan strateginya merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategis dan keuangan perusahaan, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan customer value terbaik. Nah, beberapa langkah yang perlu dilakukan perusahaan dalam merumuskan strategi yaitu mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh perusahaan di masa depan dan menentukan visi misi perusahaan untuk mencapai visi yang dicita-citakan dalam lingkungan tersebut. Untuk yang kedua, melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan dalam menjalankan misinya. Nah, untuk yang ketiga, merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan atau key success factors dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya. Untuk yang keempat, menentukan tujuan dan target terukur, mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi. Untuk yang kelima, strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, ada juga tingkat-tingkat strategi dengan merujuk pada pandangan dari Dan Skandel dan Charles Hofer Huygens pada tahun 1985 menjelaskan adanya 4 tingkatan strategi. Nah, keseluruhannya disebut mastery strategi, yaitu enterprise strategi, corporate strategi, business strategi, dan fungsional strategi. Nah, untuk yang pertama kita bahas di sini dulu, yaitu strategi ini berkaitan dengan respon masyarakat. Nah, setiap organisasi mempunyai hubungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah kelompok yang berada di luar organisasi yang tidak dapat dikontrol. Nah, di dalam masyarakat yang tidak terkendali itu ada pemerintah dan berbagai kelompok lain seperti kelompok penekan, kelompok politik, dan kelompok sosial lainnya. Jadi,
dalam strategi enterprise terlihat realisasi antara organisasi dan masyarakat luar sejauh interaksi itu akan dilakukan sehingga dapat menguntungkan organisasi. Nah, strategi itu juga menampakkan bahwa organisasi sungguh-sungguh bekerja dan berusaha untuk memberi pelayanan yang baik terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Nah, jadi segitu dulu untuk pengertian strategi dari saya. Untuk part 2-nya nanti dilanjutkan di minggu depan. Jadi mohon maaf bila ada salah kata, bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.